Suara Wong Desa. Saya bukan dulu ya beberapa bulan yang lalu, saya masih katakanlah agak meragukan adanya klaim-klaim Mbak Alwi terhadap pahlawan-pahlawan negara, pahlawan Indonesia. Diklaim Mbak Alwi, diklaim ini Mbak Alwi, semua Mbak Alwi. Saya agak meragukan, tetapi akhirnya saya meyakini. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya buka. Sebelumnya nggak pernah saya buka, ini rahasia nih. Tapi jangan ngomong orang ini rahasia. Nonton aja, nggak usah diri. Nanti kalau setelah saya bilang, Roma Irama, mana orangnya, gitu kan? Saya nggak akan tunjukkan siapa orangnya. Tapi itu tidak etis. Betul. Cukup saya dengan bersumpah demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Allah. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Iya. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Iya. Ini kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Baru beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Ya. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabitoh, ya. Oke. Harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Wah. Nah ini saya terpikir, kenapa di Ponorogo dihabibkan? Iya. Kenapa Imam Bonjol dihabibkan? Iya. Kenapa pahlawan-pahlawan Aceh dihabibkan? Iya. Itu dalam rangka mau mengklaim bahwa Indonesia dimerdekakan oleh para habaib. Iya. Ternyata saya pun mau dibalwikan. Warganya apa? Enggak, dia nggak bilang warga apa. Tapi dia bilang Anda tuh Habib. Oh iya. Anda harus daftar di Rabithah Alawiyah. Iya. Masya Allah, saya berpikir, ternyata benar. Ada klaim-klaim Mbak Alawi tentang pahlawan-pahlawan nasional ini. Iya. Kira-kira siapa yang kira-kira tokoh masyarakat ya? Iya. Wah, ini mesti dibalwikan juga nih. Ya, yang pengikutnya banyak. Yang pengikutnya banyak kayak gitu ya. Wallahil azim, jangan tanya saya siapa orangnya, jangan. Cukup dengan sumpah saya ya. Nah, artinya saya mulai meyakini bahwa ini ada satu gerakan yang sistematis. Betul. Untuk menjajah Indonesia Iya. dengan jalur agama. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang ingin ikut berbicara, Wong Desa yang ingin menyampaikan suara ya. Ya walaupun suaranya pada bercetot nggak jelas, tapi ya minimal ya ingin ikut urun rembuk gitu ya. Pemirsa, tadi ada cuplikan Bang Haji Roma Irama menyampaikan sebuah pernyataan, dan saya yakin pernyataan itu adalah hakul yakin ya, karena beliau berani bersumpah tidak mungkin itu bohong ya. Jadi jelas ya bahwa apa yang menjadi dugaan kita, apa yang menjadi dugaan atau penelitian dari Kiai Imaduddin Banten, dan sekarang sudah banyak ya para kiai-kiai yang memperjuangkan tentang kebenaran ya, bahwa negeri kita ini sedang dijajah halus. Kita kalau baca sejarah ya, di Palestina itu sebelum Israel menguasai garis perbatasan ya, karena kita tahu bahwa perbatasan di Israel itu semakin melebar gitu kan, masuk ke wilayah
Palestina. Itu awalnya para tokoh-tokoh dari Israel itu membuat makam-makam palsu di wilayah Palestina atau di luar pagar, istilahnya begitu ya. Nah, kemudian beberapa puluh tahun kemudian atau dari generasi kedua atau ketiga ya, mereka inilah yang nantinya akan mengatakan bahwa ini adalah tanah milik Israel. Karena apa? Nenek moyang Israel ada makamnya di sini. Berarti dulu bahwa para sesepuh zaman dulu yang menduduki tanah ini adalah orang-orang Israel. Nah, inilah dengan begitu maka pagar wilayah itu bisa berbelok. Nah, ini yang akan dipakai oleh para habaib untuk menguasai Indonesia, yaitu dengan cara membuat makam-makam palsu, kemudian menghabibkan para pahlawan. Dengan begitu maka akan ada barang bukti bahwa para habib itu dulu berjuang di Indonesia. Ya, kalau pemirsa ragu ya, silakan Anda cari di YouTube, banyak ya video-video short, itu video pendek pernyataan tentang 17 Agustus kemerdekaan itu atas inisiatif dari Habib. Bahkan yang mendirikan NU Nahdlatul Ulama itu juga selain Mbah Hashim dan yang lain itu juga peran dari Habib. Bahkan belum lama ini Habib Rizik mengaku beliau masih keturunannya Si Pitung ya, tokoh dari Betawi. Bahkan Habib Rizik juga mengeklaim bahwa dulu ada foto zaman dulu itu ada Bung Karno dengan para tokoh. Beliau mengaku bahwa salah satu tokoh yang difoto itu adalah masih kakek moyangnya. Kemudian ada Habib lagi yang mengatakan bahwa Imam Bonjol itu juga Habib, masih keturunan dari Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu masih keturunan Imam Bonjol. Seperti apa yang dikatakan Bang Haji tadi, bahwa Pangeran Diponegoro pun diakui sebagai Habib. Ini kalau tidak dihentikan bahaya, pemirsa. Bahkan di salah satu universitas itu sudah ada yang membuat buku ya tentang sejarah NU, itu dipelesetkan, yaitu para habaib masih kakek moyang dari Habib Lutfi yang ikut mendirikan Nahdlatul Ulama. Ini kan ngawur ya. Yang saya tidak habis pikir adalah para muhibbin ya. Muhibbin itu kalau di daerah Jawa itu santri lah ya, santri, kalau kepala kiai itu santri, itu masih saja mengidolakan Habib. Bahkan teman saya sendiri itu tidak percaya dengan Kiai Imad. Dia percaya bahwa Kiai Imad itu dajjal gitu. Dia meyakini bahwa Habib itu dapat jatah surga katanya. Subhanallah. Saya sampai ngelus dada ya. Sudah saya kasih penjelasan, nggak percaya. Saya setelahkan video-videonya, potongan-potongan video tentang pengakuan-pengakuan itu. Yang bendera merah putih juga katanya Habib yang bikin. Lambang Garuda juga katanya Habib yang bikin. Semua itu Habib. Nah, terus pahlawan-pahlawan kita yang tertulis di buku sejarah itu bagaimana gitu. Kalau Habibnya sendiri memang ya dia ada misi gitu loh. Yang orang-orang kita
ya. Bahkan ada dia mendapat gelar Gus, anak kiai, itu masih saja membela Habib. Ada. Bingung saya kadangnya. Ya kalau saya jelas wong desa ya, wong yang enggak berpendidikan tinggi, itu wajar mungkin ya kalau kita terdoktrin oleh Habib. Ini kiai, anak kiai, gelarnya Gus, kok masih mendukung Habib dengan alasan bahwa kakek moyang dulu ya, para kiai-kiai itu nggak pernah tidak mengakui Habib, itu tidak pernah, semuanya mengakui. Ya karena zaman dulu itu belum terbongkar ya, belum ada penemuan Kiai Imad, belum ada penemuan sejarah-sejarah yang tertulis oleh para kiai yang sekarang sedang dikumpulkan itu ya, tentang Pahlawi itu, tentang Habib itu sudah ketahuan semua. Bahkan sudah ada yang tes DNA, haplogrupnya itu G. Sementara menurut para ahli, kalau keturunan Nabi itu haplogrupnya itu J atau J1. Kalau G itu Yahudi. Bahkan Najwa Shihab pun diam-diam tes DNA karena dia adalah keturunan dari Habib Quraisy Shihab ya. Itu pun hasil dari tes DNA itu G. Bahkan darah Arabnya itu cuman berapa persen saja dia. Selebihnya itu ada Afrika, ada Asia gitu ya. Yang jelas Yahudi gitu loh. Jadi dari penemuan Kiai Imad yang hasil temuan adalah para Habib itu terputus ya dari Rasulullah, itu semakin benar gitu, sudah tidak diragukan lagi. Kalau saya anehnya ya itulah, kalau masyarakat awam itu nggak percaya, lebih percaya Habib itu masih wajar. Ini ada beberapa kiai bahkan bergelar Gus, kok masih nggak percaya dengan tesnya Kiai Imad. Bahkan jelas-jelas bahwa banyak ya temuan-temuan yang mencengangkan gitu. Jadi ya saya mohon sekali lagi kepada para kiai ya yang tidak percaya itu, Anda tidak mempercayai temuan dari Kiai Imad, temuan dari para kiai-kiai yang lain, terus temuan Anda itu apa? Dasar yang membuat Anda yakin bahwa Habib itu turunan Nabi itu dari mana? Apakah hanya karena kakek moyang Anda itu tidak pernah membahas ini? Zaman kan sudah maju, zaman kan udah canggih, udah ada penelitian, udah ada tes DNA. Ya itulah yang kita pakai, kita buat pegangan sekarang gitu loh. Dan saya pesan buat para muhibbin ya, cobalah kita berpikir dengan hati yang jernih, dengan otak yang jernih, dengan wawasan yang luas gitu ya. Anda pelajari lagi lah ya dari Kiai Imad bagaimana gitu. Jadi saya mohon bertobatlah ya para muhibbin, para